Lindungi orang-orang yang fisik sekalipun. Saat ini sebaiknya itu semua dihindari. Dan berbagai kontak fisik lainnya dengan orang lain. Ingat, banyak sekali loh orang yang tanpa izin. Ini yang mulai dari awalnya, kronologinya di sini ada 2 warga yang positif corona. Dan waktu itu juga saya masih ingat tuh tanggal 25 Mei 2020 saya dipanggil sama Pak Kapolsek, Pak Camat, sama Pak Danramil untuk musyawarah. Untuk menawarkan karena ada yang positif ini, ditawarkan untuk mendirikan Kampung Tangguh Semeru. Kami langsung mengumpulkan tokoh masyarakat Karang Taruna untuk membentuk struktur Kampung Tangguh Semeru. Dan sekaligus dibentuk seksi-seksi dari seksi kesehatan, seksi ketangguhan pangan, terus seksi kemandirian Karang Taruna. Intinya kita semua bekerja gotong royong, terutama kami mengandalkan Karang Taruna. Karena di situ letak Karang Taruna, kekompakan Karang Taruna diperlukan. Kampung Tangguh Semeru ini di 2 RT sejumlah 95 KK. 95 KK, jiwanya sekitar 128. Kemarin juga diadakan pendataan ke rumah warga bersama Babinsa, Babin Kamtipnas, serta tenaga kesehatan dari warga sini juga untuk pendataan ke rumah warga-warga itu. Harus pakai masker terus, nggak boleh dilepas. Bobotnya berapa? 10 kilo. Enak keluar apa mboten? Akhirnya di situ kita punya kesimpulan dalam hal ini apa yang perlu kita lakukan dan kekurangan apa yang harus kita tambah. Akhirnya ditemukan. Di situ kami juga tracking intinya. Selama ini yang positif itu sudah berhubungan dengan siapa saja. Nah, waktu itu kami sekaligus 52 warga yang dites rapid, tapi alhamdulillah semuanya non reaksi. Sama saya sendiri kemarin divonis sebagai pasien positif dan anak saya juga dikatakan positif waktu itu. Alhamdulillah tetangga itu ya, walaupun kita sendiri satu keluarga diisolasi atau di karantina, itu tetangga tetap walaupun dengan dari jarak jauh tetap menyapa kita, tetap memperhatikan apa keluhan-keluhan kita dan sebagainya. Warga kami ada yang terpapar 2 orang. Kita untuk menjaga keamanan, kita bersama Pak Babinsar serta unsur desa menerapkan jalur masuk ke desa 1 pintu. Dengan tujuan supaya setiap orang yang melintasi desa kita bisa terdeteksi asal dari mana, kita bisa tahu dengan tujuan desa kita supaya aman COVID-19 ini. Pintu ditutup, jadi cuma 1 pintu masuknya, itu pakai masker terus dicek suhu gitu. Dari pemerintah desa bersama Babinsa, Babin Kamtipnas, tenaga kesehatan keliling, intinya keliling desa memberi tip-tip biar kita tidak tertular sama namanya COVID-19. Dengan kemanapun kita keluar tetap bawa masker. Itu semua akhirnya masyarakat juga menyadari, walaupun pada waktu itu juga ada yang kontra intinya itu. Cuman karena pendekatan bersama akhirnya mereka juga sadar intinya.
desa akhirnya menyediakan tempat cuci tangan. Waktu-waktu warga pulang dari rumah kita usahakan tetap cuci tangan itu. Di situ kita juga ada sabun, perlengkapan lainnya. Alhamdulillah dari 95 KK udah tercover semua. Jadi masyarakat dengan sendirinya sadar, terutama jaga jarak itu yang lebih penting, memutus mata rantai yang ada saat itu. Gitu. Pemerintah desa juga sudah menyiapkan dapur umum yang di situ ada babat sembako lengkap. Mungkin kalau jangka waktu 2 bulan, 3 bulan cukup untuk satu kampung sekitar 95 KK. Mengatasi masalah pangan karena juga dana terbatas, kami memberikan dari total 95 KK baru tersedia 45 tong untuk dimasukin benih lele. Di situ di atasnya kita tanami tanaman hidroponik. Terus di sini juga dibentuk warung gotong royong. Intinya warung gotong royong itu warga diperbolehkan mengambil sembako dengan satu syarat membawa sampah. Hasil sampah itu nanti dijual bergulir. Intinya hasilnya kita berikan sembako lagi. Untuk ketahanan pangan, khususnya di Desa Bogoharum ini sudah tidak bisa diragukan lagi. Sudah cukup sekali. Dari padi sudah banyak, ada maju, terus pengairan sayuran juga banyak, air tidak pernah terlambat, pupuk ya lancar. Serta selalu memberikan semangat kepada para anak-anak muda, orang-orang tua untuk selalu menggalakkan program Poskampling secara bergiliran. Pergantian tiap jam, jadi digilir tiap jam sampai jam 5 pagi. Dan terjadwal. Dan ada jadwalnya itu. Kami bersama Pak Babinsa Koramil Plausan untuk menciptakan keamanan di Desa Bogoharum ini dengan banyak upaya. Salah satunya kita banyak merangkul para pemuda supaya hubungan kami dengan pemuda terjalin sangat dekat, sangat akrab, dan setiap ada permasalahan kita selalu mencari sumber masalahnya. Kita deteksi secara awal, kita analisa bersama Pak Babinsa. Kalau bisa kita selesaikan masalah itu di desa sini, kita selesaikan secara bersama-sama antara saya Pak Babinsa dengan perangkat desa terkait. Menghijaukan Kampung Tangguh ini yang semula di peta itu warna merah, sekarang udah hijau, sembuh semua. Dan tip yang terpenting adalah kunci untuk vaksin COVID-19 adalah disiplin, itu yang terutama kami sarankan.